Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Nas'alullah jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yamunna alaina bil ilmi nafi' wal 'amal bih innahu waliyyun dzalika wal qadiru 'alaih. Baik, asatidzah dan ikhwah sekalian, alhamdulillah Allah perjumpakan kita di sesi yang ketiga ini dalam rangka mempelajari salah satu ibadah di antara ibadah yang menjadi kekhususan di bulan Idul Adha. Salah satu ibadah yang oleh Nabi kita SAW dikatakan ma'amila adamiyun yawman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqati ad-dam. Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, seorang hamba di hari An-Nahr atau di hari Idul Adha yang lebih Allah cintai, yang lebih utama daripada berkurban, meneteskan darah, ini berkurban. Yang mana bekal berkurban ataupun fikih kurban yang akan kita bahas ini, kita akan membahasnya dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, sebuah kitab yang fokus membahas fikih ibadah. Di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun disebut juga dengan kitab Masailut Ta'lim. Jadi kitab ini punya dua nama ya, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau dalam versi lain Masailut Ta'lim. Masail Ta'lim, dan kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami, salah satu ulama faqih dari Hadramaut, Yaman. Dan kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap ya, dari segi fikih ibadah. Jadi kalau kitab-kitab yang membahas tentang fikih ibadah, maka kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah adalah kitab yang paling komplit dibandingkan kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang fikih ibadah. Bahkan dikatakan, sebagian guru kita dulu mengatakan, andaikan Syekh Al-Allama Abdurrahman Bafadl menyelesaikan kitab ini hingga akhir bab fikih, niscaya akan mengalahkan ketenaran dari Minhajut Thalibin karangan Imam An-Nawawi. Karena kitab ini fikih ibadahnya saja itu sudah sangat cukup lengkap dan komprehensif. Pembahasannya pun lebih runut ya dibanding dengan Minhajut Thalibin. Tapi qadarullah kitab ini tidak sampai selesai, atau mungkin penulis hanya menyelesaikannya sampai kitab ibadah saja. Sampai Kitabu Al-Hajj. Baik. Dan kita akan langsung mulai. Baik, bismillah, kita akan langsung masuk kepada kitab ini. Apa yang kita kirimkan ke teman-teman ini adalah matannya saja. Dan ada kolom untuk mencatat. Adapun di yang file yang saya tampilkan ini ada tambahan ibarat, dalil, dan keterangan tambahan. Nanti akan kita share insya Allah, tapi ada baiknya teman-teman mencatatnya dahulu nanti, kemudian melengkapinya ketika saya men-share file ini. Dengan itu kita akan menggabungkan antara mencatat, kemudian juga melengkapinya setelah pembelajaran. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, teman-teman, kitab Al-Udhiyah, kitab tentang fikih berkurban, itu diletakkan di akhir bab haji. Diletakkan di kitab ibadah, lebih tepatnya di Kitabul Hajj atau di pembahasan haji. Karena berkurban ini berkaitan erat dengan ibadah haji. Ya, sebagaimana orang yang berhaji itu ada syariat untuk menyembelih dam. Menyembelih dam. Maka ya, tepat ketika atau lebih dekat ketika fikih berkurban itu diletakkan di pembahasan itu. Beberapa ulama Syafi'iyah yang lainnya meletakkan pembahasan ini itu di bab terkait adzabah atau adzakah, terkait bab penyembelihan secara umum, ataupun bab terkait makan makanan. Oleh karena itu, salah satunya misalkan
Al-Qadhi Abu Syuja meletakkan kitab Al-Udhiyah atau kitab tentang berkurban itu di akhir-akhir kitab, bergabung dengan kitab terkait penyembelihan hewan secara umum. Baik. Kitab atau babu al-udhiyah. Babu al-udhiyah. Bab tentang udhiyah. Kalimat udhiyah, ya, udhiyah yang dimaksud itu adalah hewannya. Jadi kalimat udhiyah itu adalah hewan yang digunakan untuk berkurban. Ataupun berkurban sendiri itu disebut dengan tadhiyah. Tadhiyah. Jadi dibedakan antara udhiyah dengan tadhiyah. Ya. Ketika penulis mengatakan udhiyah itu sunnah, maksudnya adalah menyembelihnya yang sunnah. Menyembelihnya. Jadi di sini kalimat hiya ini kembali kepada udhiyah. Udhiyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah menyembelihnya. Apa hukum menyembelihnya? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, babul udhiyah ini tidak tercantumkan ya babnya. Babul udhiyah hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri wa biqaulihi hadhihi udhiyah au ja'altuha udhiyatan. Di satu paragraf ini itu terdapat dua permasalahan. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama tentang apa hukum berkurban dan kapan berkurban menjadi wajib. Yang pertama hukum berkurban, seperti disampaikan penulis, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Jadi sunnah muakkadah di sini bagi orang yang mampu, itu dalam bahasa fikihnya lil qadir. Nah, kriteria mampu di sini itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta di hari Id dan hari Tasyrik. Jadi dia memiliki kelebihan harta dari harta yang wajib untuk ia berikan kepada orang yang ia nafkahi. Nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketika dia memiliki kelebihan maka disunnahkan, dan sunnahnya di sini sifatnya muakkadah, ditekankan bagi orang yang memiliki kemampuan. Bahkan Nabi SAW memberikan tahdzir atau memberikan ancaman bagi orang yang memiliki keluasan tetapi tidak mau berkurban. Dia mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki sa'ah atau keluasan untuk berkurban tetapi mereka tidak mau berkurban, enggan untuk berkurban, maka jangan mendekati musalla kami, yakni jangan mendekati tempat sholat Idul Adha. Ini sebagai tahdzir, sebagai ancaman bagi orang yang pelit, bakhil, tidak mau mengeluarkan harta untuk berkurban. Tapi jumhur ulama, dalam hal ini juga ulama Syafi'iyah mengatakan hukum berkurban itu tidak wajib. Tidak sampai derajat wajib. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan wajib. Lalu apa dalil kesunahannya? Dalam hal ini pendapat Syafi'iyah ataupun jumhur. Dalil kesunahannya itu banyak. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW. Idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Jadi barang siapa yang masuk atau ketika sudah masuk hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, jadi sejak tanggal 1, dan salah satu di antara kalian itu ingin berkurban. Kalimat ingin, kalimat aroda, di sini poin pokoknya adalah kalimat aroda. Itu menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Kalimat aroda itu menunjukkan bahwa kurban tidak wajib. Mengapa? Karena kewajiban itu tidak diikat dengan keinginan. Tidak ada ceritanya orang yang perintah sholat misalkan. Barang siapa ingin sholat, maka lakukanlah. Maka nanti bukan perintah wajib jadinya. Jadi kalau perintah wajib tidak ada pilihan ingin atau tidak ingin. Berbeda dengan perintah sunnah. Kalau perintah sunnah yang sifatnya sunnah, maka barang siapa yang ingin untuk berkurban, maka berkurbanlah. Barang siapa yang tidak ingin, maka ya, dia tidak berkurban juga tidak mengapa. Jadi di sini wa arada ahadukum an yudhi barang, dan ia ingin untuk berkurban atau salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan menyentuh ataupun mengambil sedikit pun dari rambut dan ya rambut dan kulit ataupun bagian dari tubuhnya. Mengambil bagian dari tubuhnya, baik itu
rambut, bulu, kuku, dan semisalnya. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus terkait hukum itu. Yang ingin menjadi poin pokok di sini itu adalah kalimat aroda. Itu menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai wajib. Tetapi sangat ditekankan bagi orang yang memiliki kelebihan setiap tahunnya untuk berkurban. Nah, ini terkait hukum aslinya. Hukum aslinya. Sekarang apakah bisa kurban itu menjadi wajib? Nah, kurban itu menjadi wajib itu dengan dua sebab. Dengan dua sebab. Nah, ini dari ibarat penulis, wala tajibu illa bin nadri. Yang pertama, nazar. Di wajib berkurban itu pertama dengan adanya nazar. Nazar di sini maksudnya adalah nazar hakiki, nazar secara sharih, di mana dia mengatakan aku bernazar. Atau dalam bahasa Arab dia mengatakan lillahi alayya. Lillahi alayya. Kalau bahasa kita dibahasakan aku, ya, wajib atasku berkurban misalkan. Mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib itu namanya kurban, itu namanya nazar. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya itu disebut nazar. Nah, dengan nazar nanti di pembahasan terkait nazar itu banyak macamnya ya. Ada nazar yang sifatnya tabarrur, yakni ketika seseorang mengatakan bila aku demikian maka aku akan berkurban misalkan. Jika aku lulus ujian tahun ini, aku akan kurban. Ada juga nazar yang sifatnya itu tidak ada taqabul atau tidak ada alasan. Kalau tadi kan ada alasan ya, kalau saya lulus saya akan kurban. Itu termasuk nazar. Ataupun nazar yang tidak diikat dengan sesuatu apapun. Dia mengatakan aku bernazar menyembelih kurban tahun ini. Itu juga salah satu bentuk nazar yang menjadikan kurban menjadi wajib nantinya. Jadi wajib. Yang pertama dengan nazar. Para ulama menyebutkan itu nazar hakiki, nazar yang sifatnya sharih secara hakikat. Yang kedua adalah dengan ucapan hadhihi udhiyah atau ja'altuha udhiyah. Dengan ucapan hadhihi udhiyah. Kalau terjemah ke bahasa kita, ini adalah kurban. Atau aku menjadikannya sebagai kurban. Atau ucapan ini adalah kurbanku. Nah, ini juga menjadikan kurban itu wajib atas orang yang mengatakannya. Para ulama menyebutkan ini termasuk al-udhiyah bil ja'al. Al-udhiyah bil ja'al. Jadi menjadikan udhiyah atau kurban wajib atas dirinya. Ini beranjak dari kaidah ya, di bahasa Arab ya, bahwa kalimat ini itu tujuannya untuk insya atau ilzam. Tujuannya untuk apa? Insya atau mengilzamkan dirinya, mewajibkan dirinya untuk berkurban. Baik. Walaupun itu untuk pemberitahuan. Jadi ini pendapat yang muktamad dan mungkin sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh asatidz yang sebelumnya. Pendapat yang muktamad walaupun dia bertujuan untuk memberikan kabar. Jadi dia ingin mengabarkan ketika ditanya misalkan ini apa kambingnya. Dia mengatakan oh ini saya jadikan sebagai kurbanku di tahun ini atau di Idul Adha. Maka dengan itu status kurbannya itu sudah menjadi wajib berdasarkan pendapat yang muktamad atau pendapat yang rajih dalam mazhab. Walaupun nanti ada khilaf atau ada pendapat kedua dan itu mungkin lebih mudah ya bagi orang-orang awam yang tidak mengerti. Nah, ini berbeda ketika dia mengucapkan kalimat ingin. Ketika diikat dengan kalimat ingin, ya, maka tidak menjadi wajib. Seperti dia mengatakan, untuk apa kurban ini? Untuk apa hewan ini? Dia mengatakan, hewan ini ingin saya jadikan kurban. Ingin. Ada kalimat ingin. Maka tidak mengapa. Ya. Ini saya bawakan ibarat dari Hasyiah Al-Bajuri, wala tajibu al-udhiyah illa bin nadhr. Jadi sama seperti ucapan Abdurrahman Abdul Fadl tadi, bahwa tidak wajib kecuali dengan nazar. Baik itu nazar yang hakiki, nazar yang sifatnya hakiki, yakni dengan mengucapkan saya bernazar, ataupun secara hukmi, jadi nazar secara hukum. Ya.
Kalau yang pertama, nazar secara hakikat itu dengan mengucapkan lillahi alayya. Lillahi itu bukan Allah, harusnya lillahi. Lillahi alayya an udhahi bihadhihi. Ya, wajib atasku untuk Allah untuk berkurban dengan ini, dengan hewan ini, atau dengan kambing ini, atau dengan sapi ini. Itu menjadi wajib atasnya. Wathani, maksudnya nazar secara hukum, maksudnya secara lafal dia tidak ada lafal nazar di sana, tapi secara hukum dihukumi seperti nazar dengan ucapan ja'altu hadhihi udhiyah, ya, dengan ucapan aku menjadikan ini sebagai udhiyah. Fal ja'al bimanzilatin nazar, nah ini kaidahnya. Jadi ada kalimat ja'al di sana, kalimat ja'altu atau kalimat hadhihi udhiyah itu bimanzilatin nazar. Ya, kedudukannya seperti nazar. Bahkan di sini mata qala hadhihi udhiyah syarat wajibah wa in jahila dzalik. Bahkan ketika dia mengatakan hadhihi udhiyah, dia mengatakan ini adalah kurban atau ini adalah kurbanku, walaupun dia tidak mengetahui atau dia mengucapkannya karena ketidaktahuannya, maka ini menjadi wajib atasnya. Fama yaqa'u minal awwam inda su'alihim amma yuridun tathabihi min qawlihim hadhihi udhiyah tasiru bi wajibah wa hum 'ala aqal minha wa la yuqbal qawluhum aradna tatawwu bi hadha khilafan li ba'dihim. Jadi di sini khilafan li ba'dihim wa qala Syabru Malisi la yab'udu iktifaru dzalika lil awam wa huwa qarib lakin du'afahu masyayikhuna fal jawab al mukhallis min dzalika an yaqul al mas'ul turidu an jadi di sini Imam Al-Bajuri menyebutkan kaul kedua. Kaul kedua, yakni kalau itu orang awam mengatakan demikian, mengatakan ini kurbanku atau mengatakan ini saya jadikan hewan kurban saya, itu tidak jadi wajib atasnya. Tidak jadi wajib. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dalam hal ini dinukil oleh ulama Syabro Malisi. Nah, iktifaru dzalika lil awam. Dimaafkan atau diberikan rukhsah bagi orang awam yang tidak mengetahui hukumnya. Tapi sebagian mendhaifkan perkataan ini. Sehingga yang lebih aman ketika ditanya itu dia menjawab dengan kalimat ingin, dengan kalimat ada kalimat inginnya. Ya, jadi solusinya di sini kata Imam Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri di paragraf terakhir, jawaban yang itu sebagai solusi dari perkara ini adalah yang ditanya mengatakan turidu an tadhbahaha yauman. Dia ingin menyembelihnya. Jadi ada kalimat ingin. Kalau ada kalimat ingin, maka nanti tidak jadi apa? Wajib. Ya, karena yang wajib ini diikat dengan kalimat ja'altu ataupun langsung mengatakan hadhihi udhiyah. Baik. Ini terkait permasalahan kurban dengan kalimat ja'ala atau ja'al. Nah, sekarang masuk ke ini. Ini ibarat juga tentang pendapat kedua dalam madhab. Pendapat kedua dalam madhab. Di sini waqad afta al-Bulqini wal Maraghi bi annaha la tasiru manzuratan bi qawli hadhihi udhiyati bi idafati ilaihi. Jadi ini pendapat kedua. Pendapat kedua tidak menjadi wajib secara mutlak baik untuk orang awam ataupun orang yang bukan awam. Jadi umum. Ini pendapat umum. Jadi ketika dia mengatakan ini kurbanku atau aku jadikan ini kurban, selama tidak ada niat dalam hatinya untuk dinazarkan, maka tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib. Ini pendapat kedua dalam madhab. Dan perbedaan ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ini berlaku kalau itu dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab. Adapun kalau bahasa Indonesia, maka para ulama mengatakan kalau itu bahasa Indonesia ya, maka ini berlakunya kembali kepada uruf. Kalau dengan bahasa Indonesia, itu kembali kepada uruf. Jadi uruf di masyarakat kalau ada yang mengatakan aku jadikan ini kurban, atau ini untuk kurban, ini kurbanku, kalau uruf mengatakan atau uruf
masyarakat itu adalah kalimat yang sifatnya nazar atau mengharuskan dia untuk berkurban, maka menjadi wajib. Baik. Ala kulli hal, di mazhab ada 3 pendapat. Pendapat yang muktamad ya menjadi wajib baik itu untuk orang awam ataupun bukan. Pendapat kedua, kalau orang awam dimaafkan. Pendapat yang terakhir, tidak menjadi wajib baik itu diucapkan orang awam ataupun bukan. Tapi sekali lagi yang lebih aman ya mengucapkan atau diikat dengan kalimat ingin, uridu. Ya. Baik, ini ada beberapa permasalahan tambahan terkait dengan berkurban. Pertama, menyertakan orang lain dalam pahala kurban. Jadi dia berkurban atas nama dirinya dan menyertakan ahli keluarganya dalam hal pahala. Apakah boleh? Jawabannya, boleh. Orang yang berkurban dapat menyertakan pahala kurbannya untuk orang lain. Baik untuk anggota keluarganya, bahkan untuk seluruh umat Islam. Ini sebagaimana dalil Nabi SAW atau hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana kurban di masa Nabi, beliau menjawab, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi yudahhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna minha thumma yattabaha an-nasu fakana kama tara. Jadi di masa Nabi seseorang itu berkurban untuk dirinya, berkurban kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ini untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian mereka makan dan membagikannya kepada fakir miskin. Nah, kita akan lihat penjelasan para ulama terkait hadis ini. Baik, wa khabaru Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad mahmulun al tasyrik fi thawab. Jadi hadis ini termasuk hadis Nabi SAW yang beliau ketika menyembelih kurban mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad, maka difahami ini adalah tasyrik dalam hal thawab. Artinya Nabi mengikut sertakan umatnya itu dalam hal pahala, bukan dalam hal keabsahan berkurban. Bukan dalam hal keabsahan berkurban. Termasuk hadis di atas. Itu difahami berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Maksudnya pahalanya itu disertakan untuk keluarganya juga. Adapun kurban itu tidak sah kecuali untuk satu orang. Kurban itu, yakni kambing dalam hal ini, tidak sah kecuali untuk satu orang saja. Adapun dalam hal pahala, dia boleh mengikut sertakan keluarganya ataupun orang lain. Tapi untuk keabsahan, itu hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang saja. Begitu pula dengan unta itu hanya untuk 7 orang. Tapi dalam segi pahala dia boleh mensertakan orang lain. Wa min thamma qalu, di sini ada tambahan. Wa huwa ja'i, jadi boleh mengikutsertakan orang lain dalam hal pahala. Tapi kalau untuk atas namanya itu adalah satu orang saja. Jadi berkurban atas si fulan misalkan, kemudian pahalanya dia niatkan untuk anggota keluarganya yang lain. Jadi misalkan saya sebagai kepala keluarga berkurban atas nama diri saya sendiri, kemudian dalam niat saya itu saya niatkan untuk pahalanya, saya niatkan juga untuk orang yang ada di rumah, yakni ahli bait. Sehingga kurban ini dikatakan ulama Syafi'iyah sifatnya sunnah kifayah. Sifatnya sunnah kifayah. Artinya bila ada satu anggota keluarga yang berkurban, maka yang lainnya sudah gugur. Sudah gugur kesunahannya. Tetapi bukan berarti tidak boleh untuk berkurban. Artinya jika dalam satu anggota keluarga ada 3 orang yang ingin berkurban, maka semuanya mendapatkan pahala kesunahan. Mendapat pahala kesunahan. Termasuk kalau dia mensyarikatkan atau mengikutkan pahala itu kepada mayit, itu juga tidak mengapa. Wa huwa dhahir in kana mayitan qiyasan ala tasadduq, sebagaimana bersedekah atas mayit itu boleh. Ya, bersedekah dengan atas nama mayit, bersedekah dan pahalanya untuk mayit itu boleh. Begitu pula dengan berkurban. Berkurban atas nama dirinya dan pahalanya dia ikut sertakan juga untuk mayit. Maka dia mendapat pahala, mayit pun juga mendapat pahala. Demikian. Baik.
Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, berkurban atas nama orang lain. Bolehkah berkurban atas nama orang lain? Ini bukan permasalahan pahala. Kalau pahala tadi boleh ya, mengikut sertakan pahala, dia niatkan untuk orang lain pahala. Tapi kalau untuk keabsahan berkurban, jadi tidak boleh seseorang mengatasnamakan kurban untuk orang lain kecuali dengan izin dari orang tersebut. Ini jika dilakukan tanpa izin. Jadi misalkan saya berkurban untuk berkurban untuk orang lain tanpa izinnya, maka tidak boleh. Seperti seorang orang tua ya. Orang tua berkurban atas nama anaknya tanpa izin dari anaknya. Anak yang sudah balik dalam hal ini. Jadi dia mengatakan, "Nak, kurban ini atau saya berkurban atas nama engkau." Tapi sudah disembelih hewannya. Ya, dalam hal ini kan sudah disembelih. Ketika disembelih belum ada izin dari anaknya. Ya, atau belum ada persetujuan. Belum ada persetujuan. Izin di sini maksudnya persetujuan ya, atau pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Maka dalam hal ini tidak sah sembelihannya baik atas nama orang yang berkurban ataupun orang yang bersangkutan yang dia niatkan berkurban atasnya. Tidak sah atas dirinya, begitu pula orang lain tersebut. Namun terhitung penyembelihan biasa. Ya, terhitung penyembelihan biasa sebagaimana kalau dia menyembelih kambing ataupun sapi untuk disedekahkan. Tapi tidak terhitung kurban. Ini saya bawakan ibarat dari Bushrul Karim. Ini salah satu syarah yang menjadi rujukan primer dalam kitab ini, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Ya, pensyarah mengatakan wala yudahi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayy wa bila isaihi fil mayyit. Jadi tidak boleh seseorang berkurban atas orang lain yang masih hidup kecuali atas izinnya atau persetujuan darinya. Begitu pula mayit, tidak boleh atas nama mayit kecuali mayit itu memberikan wasiat. Fa in fa'ala dzalika fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa anhu wala an al-mubashir. Jadi kalau dia melakukan itu walaupun itu atas kejahilannya, atas ketidaktahuannya, maka lam yaqa anhu, maka tidak menjadi kurban baginya. Nya di sini kembali kepada orang yang diniatkan. Dalam hal ini orang yang bersangkutan ataupun al-mubashir, orang yang menyembelih itu sendiri, itu juga tidak sah. Terhitungnya sebagai apa? Terhitungnya sebagai sesembelihan biasa, tidak mendapat keutamaan kurban. Baik. Kemudian berkurban atas nama mayit. Artinya dia menyembelih untuk orang tuanya misalkan ketika hidup belum berkurban. Dia mengatasnamakan untuk ayah bundanya yang sudah wafat misalkan. Apakah boleh? Nah, dalam hal ini ada khilaf. Ada khilaf. Pendapat yang muktamad, pendapat yang pertama itu tidak boleh. Pendapat yang muktamad atau yang rajih dalam mazhab tidak boleh dan tidak nama mayit yang sudah meninggal. Kecuali jika sebelum meninggal berwasiat ya atau bernazar tapi belum sempat ditunaikan. Ya, maka ini boleh dan bahkan wajib untuk menunaikan wasiat tersebut. Ya, wajib menunaikan wasiat tersebut bagi ahli warisnya. Ini adalah pendapat yang utama. Jadi tidak boleh dan tidak sah kecuali mayit atau orang yang sudah meninggal memberikan wasiat kepadanya sebelum meninggal berwasiat untuk disembelihkan kurban atas namanya. Demikian. Pendapat kedua, boleh berkurban atas nama mayit secara mutlak. Nah, ini boleh secara mutlak tanpa ada syarat. Baik itu berwasiat ataupun tidak berwasiat. Itu boleh secara mutlak. Hal ini karena kurban termasuk bagian dari sedekah. Nah, ini alasannya karena kurban itu bagian dari sedekah. Karena bagian dari sedekah, maka sah dilakukan atas nama mayit tanpa izin dari mayit. Ini pendapat kedua. Ya, jadi ini alternatif bagi seseorang yang ingin mengkurbankan atas nama orang tua yang mungkin belum sempat berkurban. Ya, demikian. Tapi sekali lagi pendapat yang utama dalam madhab itu tidak boleh. Dan itu juga yang kita sampaikan di atas tadi. Pendapat yang dinukil oleh syarah atau penulis kitab Bushrul Karim. Wa wabila iso'ihi anil fil mayyit.
Ya, tanpa ada wasiat maka itu tidak sah. Nah, sekarang bagaimana pembagiannya? Kalau dia berkurban atas nama mayit, dia ikut pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Pendapat pertama tadi kalau ada wasiat, pendapat kedua kalau nggak ada wasiat ya. Kalau nggak ada wasiat itu tetap boleh. Nah, pembagian kurbannya itu wala yajuzu anil mayit wa alal asah illa an yusi biha ila an yusi biha. Naam tajuzu niyaba anhu fi ma ayyanahu binadzin qabla mautihi. Ini menyambung permasalahan tadi ya. Tidak boleh berkurban atas nama mayit alal asah, pendapat yang paling asah, pendapat paling rajih dalam mazhab. Illa an yusi biha, kecuali berwasiat untuk berkurban. Naam tajuzun niyabah, boleh niyabah menggantikan ahli mayit fima ayyanahu binadrin qabla mautihi. Jadi kalau mayit ini bernazar untuk berkurban dengan hewan A yang sudah dia tentukan, maka ahli waris boleh menjadi wakil dalam hal ini. Menjadi wakil menggantikan ahli mayit yang bernazar tadi sebelum kematiannya. Ini dari Kifayatul Akhyar. Baik. Ini pendapat kedua dari kitab Al-Majmu' wa amma tadhiyah 'anil mayyit faqad atlaqa Abu Al-Hasan Al-Abbadi jawazaha li'annaha darbun min as-sadaqah tasihhu 'anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Jadi ini pendapat yang kuat juga. Ya, kias antara kurban dengan sedekah. Jadi sebagaimana kurban sodako atas mayit itu boleh, sah dan bermanfaat bagi mayit, begitu pula sampai kepada mayit, maka begitu pula dengan udhiyah, begitu pula dengan berkurban atas nama mayit. Ini juga boleh. Tapi itu dua pendapat dalam mazhab. Adapun untuk distribusinya bagaimana? Nah, distribusi daging berkurban atas nama mayit, baik pendapat pertama ataupun pendapat kedua, itu semua bagian dari hewan kurban harus disedekahkan kepada fakir miskin. Ini poin pokoknya. Titik temunya ya. Titik temunya kedua pendapat itu bersepakat, baik pendapat pertama atau pendapat kedua, semua bagian dari hewan kurban harus disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang dimakan atau dihadiahkan kepada orang kaya, termasuk pelaksana kurban itu sendiri, kecuali jika termasuk golongan orang miskin. Kecuali kalau yang menyembelih ataupun ahli waris ini ada yang miskin, maka mendapat bagian kurban. Ya, mendapat bagian kurban karena dia orang miskin. Nah, alasannya kenapa tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang miskin saja? Sebab pemberian makan kepada selain fakir miskin, yakni untuk hadiah dalam hal ini, atau dimakan oleh panitia kurban misalkan, yang statusnya bukan fakir miskin, ini butuh untuk izin dari mayit, butuh untuk izin dari mayit sebagai mudhahi. Dan itu tidak mungkin karena mayit sudah meninggal. Ini ibarat dari Nihayatul Muhtaj. Imam Ar-Ramli mengatakan, wa ma tajawazna at-tadhiyah 'anil mayyit la yajuzu al-aklu minha li hadin bal yatasaddaqu bi jami'iha li anna al-udhiyata waqa'at anhu wa fatawaqqafa jawazul akli 'ala idnihi wa qad ta'azzara fa wajaba at-tasadduq biha anhu. Jadi alasannya adalah karena udhiyah itu waqa'at anhu. Jadi udhiyah di sini atas nama mayit, maka ya sahnya atas mayit. Ini berdasarkan pendapat kedua tadi ya, sah untuk mayit. Maka jawazul akli atau kebolehan memakan daging kurban bagi selain fakir miskin itu harus ada izin dari pekurban. Dan ini tidak mungkin, mungkin. Sehingga apa? Harus disedekahkan semuanya, wajib disedekahkan semuanya. Sedekah di sini maksudnya kepada orang miskin. Baik orang miskin itu adalah panitia itu sendiri, kalau itu orang miskin maka boleh mengambil bagian kalau dia orang miskin, ataupun ahli keluarga yang itu miskin boleh mendapatkan bagian itu. Tapi sekali lagi tidak boleh dibagikan kecuali untuk sedekah. Ya, untuk sedekah. Nah, cukup ya. Ini beberapa permasalahan terkait berkurban. Jadi, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hewan kurban. Jenis-jenis hewan yang sah digunakan untuk berkurban. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yujzi illa al-ibil wal baqar wal ghanam. Ini permasalahan pertama ya. Permasalahan pertama, wa la yujzi
illa al-ibil wal baqar wal ghanam. Tidak sah berkurban kecuali dengan unta, sapi dan kambing. Kambing di sini mencakup domba ataupun kambing yang kita kenal ya, kambing yang bulunya tipis gitu ya, atau kambing kacang ya kalau di bahasa Jawa. Ya, jadi domba ataupun kambing. Jadi tidak sah kecuali dengan hewan-hewan ini. Baik. Kenapa? Karena lilit tiba untuk sebagai bentuk ittiba. Ya, karena tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat kurban dengan selain hewan-hewan ini. Kurban dengan selain hewan-hewan ini. Demikian juga kias dengan zakat, wakas zakah. Sebagaimana zakat itu tidak sah kecuali dengan 3 hewan ini. Artinya zakat itu hanya ada pada 3 hewan ini. Tidak ada zakat kecuali dari 3 hewan ini. Maka kurban pun juga tidak sah kecuali dengan 3 hewan ini. Nah, andaikan kalau ada mutawalid. Mutawalid ini persilangan. Ya, ini juga sama. Kalau ada persilangan antara sapi dengan kuda misalkan. Atau kambing dengan kuda. Hasil persilangannya itu tidak boleh digunakan untuk berkurban. Berbeda kalau persilangan antara ketiga hewan ini. Itu boleh. Ya, boleh. Dan itu ada di zaman sekarang memungkinkan sekali. Memungkinkan sekali. Walaupun zaman itu mungkin masalah ini termasuk masalah yang iftirodi. Masalah yang mungkin jarang tergambarkan. Tapi kalau sekarang memungkinkan sekali. Dengan adanya suntik sperma misalkan. Sperma dari unta atau sapi ya kemudian disuntikkan ke kambing betina misalkan. Nah, yang lahir dari keduanya persilangan dari sapi dengan kambing itu boleh. Itu kalau ada ya, kalau ada. Nah, adapun kerbau itu masuk bagian dari sapi ya. Jadi boleh. Baik. Nah, sekarang dari keutamaannya. Menurut saya akan menyebutkan sekarang afdoliyah dalam berkurban. Wa afdaluha badanah, thumma baqarah, thumma dha'inah, thumma ans, thumma syirkun min badanah. Baik. Jadi sekarang afdoliyah. Dari segi afdoliyah, mana yang lebih afdol untuk digunakan sebagai kurban? Kata penulis, sekarang dari segi jenisnya dulu. Dari segi jenis yang paling utama adalah unta. Kemudian kalau tidak ada unta, sapi. Kemudian setelah itu domba yang berbulu tebal. Kemudian kambing, kambing kacang maksudnya. Kemudian setelah itu baru patungan unta. Ya, unta tapi patungan 7 orang. Itu di posisi terakhir, di posisi terakhir. Nah, apa alasan keutamaan ini? Itu ilahnya, walaupun ada khilaf di masalah ini ya, tapi pendapat Syafi'iyah dalam hal ini juga pendapat jumhur, urutannya sesuai ini. Kenapa? Karena kullan li'an anna kullan aktsaru lahman mimma ba'dahu. Karena unta dagingnya lebih banyak dari sapi secara umum. Sapi lebih banyak dari domba. Jelas ya. Domba itu lebih banyak dari kambing dagingnya. Nah, kemudian secara patungan. Adapun 7 ekor kambing lebih utama dibanding 1 ekor unta. Ini permasalahan juga. Terkait afdoliyah, mana yang lebih utama? Menyembelih 7 ekor kambing atau 1 ekor unta? Yang lebih utama adalah menyembelih 7 ekor kambing. Alasannya apa? Alasannya seperti disebutkan penulis di sini, liti bilah misyah. Karena daging kambing itu dikatakan lebih bagus dagingnya. Ya, dagingnya lebih bagus dan lebih enak. Ini salah satu ilahnya. Ilah berikutnya atau alasan berikutnya ma'adat dudi iraqatid dam. Di sana juga ada ta'addud, berbilangnya iraqatid dam. Ada banyaknya penumpahan darah dan itu ibadah yang utama. Kalau nyembelih satu itu kan berarti hanya ada satu penumpahan darah dari 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Tapi kalau ada 7 ekor kambing berarti di situ ada 7 apa? Ada 7 penumpahan darah atau ada 7 penyembelihan. Dan sebagaimana hadis yang kita sampaikan di awal tadi, tidak ada amalan Ibnu Adam di hari Id melebihi amalan menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan semakin banyak penumpahan darah maka semakin utama. Itu alasannya.
Baik. Nah, sekarang dari segi warna. Tadi dari segi jumlah dan dari segi jenisnya ya. Nah, sekarang dari segi keutamaan, ini yang paling utama adalah yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Kemudian kuning, sofro. Kemudian balko. Balko ini seperti ini ya, seperti sapi perah ini. Sebagian hitam, sebagian putih, balko. Lalu belang putih dan hitam. Oh, afwan, abu-abu di sini nggak ada gambarnya di sini ya. Balko nggak ada. Abu-abu. Warna antara hitam dan putih. Lalu kalau nggak ada abu-abu, itu yang warna belang. Atau dari tingkat keafdol, yang warna belang, hitam, dan putih. Seperti di gambar. Lalu hitam, lalu merah. Lalu hitam, lalu merah. Hitam, merah. Nah, ini dari segi afdoliyah. Dari segi afdoliyah. Walaupun di sini ada pendapat yang dilemahkan oleh penulis Bushrul Karim. Ini pendapat hitam lalu merah. Pendapat yang muktamad itu merah dulu baru hitam. Dari segi keutamaan. Jadi berwarna merah lebih utama dari yang berwarna hitam. Dan ini tergambar mungkin pada sapi ya. Warna-warna ini ya. Keragaman warna ini itu tergambarkan kalau di sapi. Adapun kalau kambing itu juga mungkin ya, kambing warna kuning atau kekuningan yang mana lebih dekat ke coklat. Ya, kambing juga ada, kambing. Ya. Kambing pun itu ada yang demikian pada sapi dan kambing. Adapun pada unta itu mungkin unta itu hanya kita jumpai yang berwarna kuning, kuning ya, ataupun yang berwarna kemerahan, unta merah ya. Jadi warna-warna ini tergambar kalau itu pada kambing dan pada sapi. Ya, pada kambing dan sapi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya dari mana perincian ini ya? Dari mana perincian ini? Apakah ada dalilnya? Maka di sini penulis Bushrul Karim menjelaskan wa qala al-fadlu fi dzalika. Al-fadlu fi dzalika. Ya, karena dari sisi keutamaan. Dari sisi keutamaan. Ini warna putih itu para fuqaha menganggap lebih utama dibanding dengan warna-warna setelahnya. Yang kuning lebih utama dari warna belang, dari warna abu-abu. Abu-abu lebih utama dan seterusnya. Waqila li ta'abbud, ya, sebagai ta'abbud, bentuk ta'abbud. Walaupun dalil terkait masalah ini itu belum kita temukan dalil secara khusus ya terkait urutan warna ini. Tapi di sini pakai sigoh tamrid tila, ini menunjukkan ini salah satu pendapat yang dilemahkan. Waqila li hasanil manzur, ya, karena penampakannya lebih indah. Ya, karena yang putih lebih indah atau lebih bagus daripada yang warna kuning dan seterusnya. Dikatakan pula karena dagingnya lebih enak, lebih bagus. Walau alam ya. Apakah dengan beda warna kualitas daging juga berubah? Ini walau alam. Nah, adapun dalil ya terkait warna yang sampai kepada kita juga dinukil oleh penulis Bushrul Karim. Ini adalah hadis Nabi alaihi wasallam, lada mu'afra ahabbu ilallah min saudawain. Ya, artinya darah dari binatang yang afra itu lebih dicintai Allah daripada yang berwarna hitam. Afra di sini maksudnya adalah al bayadha bayadun laisa binasih. Putih tapi enggak putih seluruhnya. Ya, jadi putihnya itu enggak murni putih, tapi ada bercak-bercak hitam. Itu afro ya namanya, afro. Jadi seperti albino tapi dia ada hitam-hitamnya. Nah, itu lebih dicintai Allah, lebih utama dibanding dengan yang warna hitam. Nah, mungkin ini ngambilnya dari sini ya. Ngambil keutamaan ini dari sini. Nah, walaupun ulama pun juga berbeda pendapat apakah misalkan di sini hadis ada hadis lain ya. Ini hadis Tirmidzi terkait binatang yang disembelih oleh Nabi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, "Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqrana fahil. Ya'kulu fi sauda, ya'kulu fi sawad wa yanzuru fi sawad wa yamshi fi sawad." Akhrajal arba'ah.
Jadi Nabi SAW seperti dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkurban dengan kambing yang bertanduk. Kemudian ya'kulu fisawat, makan dengan mulut yang hitam, artinya mulutnya hitam. Wa yanzuru fisawat, melihat dengan yang hitam, maksudnya ada hitam-hitam di matanya. Kemudian wa yamshi fisawat, di kakinya ada hitam-hitamnya juga. Nah, ini afdoliyahnya itu dengan hewan ini. Jadi baido yang dimaksud di sini bukan baido atau putih yang menyeluruh, putih yang ada hitam-hitamnya. Nah, sekali lagi ini segi afdoliyah saja. Segi afdoliyah. Dan ulama pun juga nantinya berbeda pendapat apakah perbuatan Nabi SAW ini sifatnya menunjukkan kesunahan ataukah ini hanya ketepatan saja atau tepak-tepaan kalau bahasa Jawanya. Atau kebetulan saja ya bahasanya. Ataukah hanya kebetulan saja, ini wallahu alam. Kalau ulama Syafi'iyah ini menganggap sebuah kesunahan. Sebuah kesunahan. Tapi sebagian yang lain menganggap, enggak, ini hanya kebetulan saja. Tapi kebetulan berkurban dengan binatang yang memiliki ciri-ciri ini. Baik. Tapi ala kulli hal, andai kan ada hewan yang gemuk ya, dan lebih mahal, walaupun warnanya mungkin enggak dari si afdoliyah itu tingkatnya paling bawah. Misalkan ada kambing hitam tapi gemuk sekali. Ada kambing putih tapi kurus. Yang lebih utama mana? Yang lebih utama yang gemuk. Lebih utama yang gemuk. Nah, sisi afdoliyah ini kalau sama-sama gemuk atau sama-sama kurus misalkan. Ada pilihan, beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan kambing. Yang mana ciri-cirinya sama. Sama-sama kurus atau sama-sama gemuk. Maka lebih diutamakan kita memilih warna yang putih. Atau warna putih yang ada belangnya. Atau yang warna kuning kecoklatan misalkan. Nah, itu kalau ada. Tapi sekali lagi kalau ada dari salah satu hewan ini yang lebih gemuk, maka yang lebih utama itu yang lebih gemuk. Baik, ini dari segi afdholiyah ya, sekalian. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban. Wa syartuha minal ibil. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syartuha minal ibil an yakuna laha khamsu sinin. Tamah wa minal baqar wal ma'z sanatain tamain. Wa minal dha'n sanah tamah sanatan tamah wa an nakunal jarba. Ini syarat yang pertama. Syarat hewan kurban yang pertama adalah telah mencapai umur yang muktabar, yang sah digunakan untuk berkurban. Yakni, kalau unta dia sudah genap berusia 5 tahun dan masuk umur ke-6. Sapi dan kambing genap berusia 2 tahun, masuk ke umur yang ketiga. Domba itu minimal 1 tahun, sempurna 1 tahun. Atau kalau belum 1 tahun, dia sudah tanggal gigi serinya, atau di bahasa Jawa itu disebut poil. Sudah poil, walaupun belum 1 tahun tapi sudah lebih dari 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan maka boleh digunakan berkurban. Jadi ini syarat-syaratnya ya, harus memenuhi syarat ini. Umur ini. Kalau kurang dari umur ini maka tidak sah digunakan berkurban. Artinya ya dia menjadi sesembelihan biasa jadinya. Ini syarat yang pertama, harus memenuhi syarat yang muktabar atau umur syarat yang muktabar. Kemudian dari segi cacat berikutnya. Terbebas dari cacat yang membuat kurban tidak sah. Syarat yang kedua. Jadi penulis langsung menyebutkan cacat-cacatnya ya. Secara umum syaratnya adalah terbebas dari cacat yang membuat kurban tidak sah. Nah, patokannya apa cacat ini? Patokannya itu sebagaimana itu disampaikan oleh penulis Bushrul Karim juga. Saya nukilkan dari Bushrul Karim. Lam yaltazimha naqisah. Itu lam tazim naqisah. Faqad ayyaba faqad ayyaba sulah hal. Baik. Jadi aib ini itu yang mengurangi daging. Yang kusulahman halan. Yang mengurangi daging baik itu berkurang ketika itu juga. Artinya ya memang dagingnya berkurang dengan seperti
terpotongnya bagian dari tubuhnya dengan potongan yang besar. Ya, seperti terpotong kakinya, ya, atau terpotong sebagian dari tubuhnya, ataupun misalkan terpotong telinganya, nggak ada telinganya. Itu kan dagingnya jadi berkurang. Dagingnya jadi berkurang. Berkurang secara langsung atau berkurang secara tidak langsung. Disebut dengan yang kusu lahman ma'alan. Jadi dia secara kasat mata nggak berkurang dagingnya, tapi konsekuensi dari cacat itu nanti akan berkurang dagingnya. Ya, nanti akan disebutkan penulis apa saja cacat-cacatnya. Jadi sifat dari cacat ini ada dua. Cacat yang itu mengurangi daging secara langsung, atau cacat yang secara langsung nggak mengurangi, tapi konsekuensinya nanti bakal mengurangi dagingnya. Nah, itu membuat tidak sah. Itu patokannya ya, patokan umumnya. Nah, nanti setiap cacat itu dikembalikan kepada kaidah itu. Ini ngurangi daging nggak? Daging yang dimakan maksudnya. Dimakan oleh orang yang pada umumnya. Ataupun tidak mengurangi daging, tapi cacatnya ini membuat dia nggak bisa makan, atau cacatnya membuat dia itu malas makan, makannya jadi nggak banyak, sehingga mengurangi dagingnya. Maka ini juga cacat yang tidak sah berkurban dengannya. Baik, ini banyak yang disebutkan penulis ya. Kita akan coba urut satu persatu. Yang pertama adalah jarba, tidak berpenyakit kulit, jarba ya, atau kudis ya. Karena ini selain mengurangi kesedapan dari atau mengurangi nilai dari dagingnya, itu juga kalau penyakit kulit ini membuat dia malas makan nih, mengurangi dagingnya. Kemudian yang parah pincangnya, artinya kalau bahasa penulis ini apa? Syadidatul aroj, syadidatul aroj. Jadi yang parah pincangnya. Ya, karena ketika pincangnya ini parah, ketika berjalan itu seok, ya dia ketika berjalan apa, ke tempat dia diternakkan, ini ketika diternakkan ya, berbeda ketika kurbannya itu tidak diternak di tanah lapang. Ya. Nah, kalau diternak di tanah lapang, dia kan jalannya jadi lambat dan otomatis makannya tidak sebanyak hewan-hewan yang normal yang lainnya. Kemudian tidak terlalu kurus sekali, yang mana kurusnya itu mengurangi dagingnya tentunya. Kemudian tidak gila, ya, artinya kambing gila ataupun sapi gila, yang mana itu juga mempengaruhi pola makannya. Tidak buta, ini juga sama, dia membuat makannya jadi tidak berselera ataupun makannya tidak banyak sehingga mengurangi dagingnya. Tidak bermata satu, pijak, artinya kalau mata satu itu juga tidak sah. Aurok, hamia aurok, tidak menderita sakit yang merusak dagingnya, ini juga ya, sakit yang itu bisa merusak dagingnya, mengurangi ataupun membuat dagingnya menjadi rusak, ya, terkena virus penyakit misalkan, tidak sah. Tidak terputus bagian dari telinganya meskipun hanya sedikit. Nah, ini karena telinga termasuk bagian yang dimakan, jadi kalau terpotong walaupun sedikit itu juga tidak sah. Termasuk teteknya, dorok, tempat susu, tempat keluarnya susu, atau pantatnya. Begitu pula bagian yang nampak dari pahanya atau bagian-bagian lain di tubuh dari hewan tersebut. Kemudian tanggal atau lepas seluruh giginya. Ini kalau sebagian saja itu nggak apa-apa. Sebagian gigi itu tanggal karena apa, makan sesuatu yang keras misalkan, giginya lepas, pakaian seperti ini tetap sah digunakan berkurban. Ya tidak sah itu kalau seluruh giginya tanggal. Berbeda kalau dia memang nggak tumbuh sejak lahir, artinya makhlukotun bila sin, tercipta dari lahir, nggak ada giginya yang seperti ini, itu tetap sah berkurban dengan. Ini ada beberapa perincian ya, hewan-hewan yang tetap sah, tidak berpengaruh ya terhadap keabsahan kurban. Misalkan lemah penglihatan,
ada cap kai. Ya, biasanya kalau diberi nama ya, diberi nama itu kadang diberi nama dengan besi panas. Kemudian menjadi cap atau dicap dengan besi panas ya, sebagai pertanda kalau itu milik seseorang misalkan. Itu nggak mempengaruhi keabsahan. Termasuk di sini rabun malam. Rabun malam. Telinga robek yang tidak sampai terputus itu juga tidak mengapa. Tidak memiliki kantong susu, pantat atau ekor sejak lahir. Nah, ini kalau sejak lahir tadi itu tidak mengapa. Permasalahannya kalau lahirnya itu lengkap dengan bagian-bagian ini, kemudian terputus. Terputus ketika terlahir. Ataupun terputus ketika sudah dewasa, maka tidak sah. Dikebiri, itu tetap sah. Ya, atau otot kedua pelirnya memar. Maaf, bagian testisnya ya, itu memar, enggak ada. Maka ini tidak mengurangi keabsahan karena umumnya bagian itu tidak dimakan. Bagian itu tidak dimakan. Tidak memiliki tanduk atau tanduknya pecah yang tidak sampai menyebabkan rusak atau berkurangnya daging, itu juga tidak masalah. Jadi kalau tanduknya patah ataupun memang nggak punya tanduk sejak lahir, maka tidak mengapa berkurban dengannya. Selama ini juga patokannya, selama tidak menyebabkan rusaknya daging atau berkurangnya daging. Artinya ketika tanduknya itu rusak misalkan, ada beberapa hewan yang ketika tanduknya tidak ada, dia seperti sakit begitu ya, seperti sakit dan membuat dia tidak mau makan. Akhirnya dagingnya pun berkurang. Nah, yang seperti ini itu baru tidak sah. Tapi kalau tidak demikian, tetap sah berkurban dengannya. Nah, sekarang berniat berkurban dengan hewan tersebut di saat menyembelihnya. Ini syarat yang terakhir. Harus berniat berkurban dengan hewan tersebut. Harus ada niat. Kapan niatnya? Saat menyembelihnya atau sebelumnya? Saat menyembelih atau sebelumnya? Saya bawakan juga ibarat dari Manhaj Al-Qawim. Ini syarah kedua dari syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Manhaj Al-Qawim fi Syarhi Masail Ta'lim. Beliau berkata di sini wa an yanwi at-tadhiyah biha inda dzabh au qabl. Wa illam yastahdirha indahu. Wa inna ma yu'taddu bitaqdimiha inda ta'yini al-udhiyah syakhs au bin naw. Kaniyah syad min ghanami alladhi malakahu. Baik. Permasalahan pertama di sini disebutkan oleh penulis adalah dia boleh berniat ketika menyembelih atau sebelumnya walaupun dia nggak hadir. Maaf, di sini dia berniat ketika menyembelih. Ini ketika dia menyembelih sendiri. Adapun ketika yang menyembelih orang lain, maka sang wakil yang meniatkannya ataupun dia meniatkan itu ketika wakil menyembelih. Jadi ini ketika dia melihat ataupun kalau dia nggak melihatnya maka dia cukup mewakilkan niat itu kepada yang menyembelih. Dan itu sudah maklum ya kalau zaman sekarang, maka itu sudah mencakup wakil itu sudah orang yang menyembelih itu sudah meniatkan bahwa ini untuk si fulan misalkan, untuk siapa. Nah, waktu-waktu niat ini disimpulkan dari ibarat manhaj qaul tadi ya. Ketika menyembelih sendiri, ya, dia menyembelih hewan kurban itu dan dia meniatkannya. Waktu orang yang menjadi wakilnya menyembelih. Nah, ini ketika menyembelih, ini pasri menyembelih hewan kurban, maka pemiliknya hadir dan meniatkan kurban tersebut. Atau ketika dia menentukan hewan kurban yang akan dibuat ibadah kurban. Hewan yang akan dibuat ibadah kurban. Jadi ini ketika dia beli sendiri ya. Atau dia beli mungkin secara online misalkan. Atau dia mewakilkan pembelian kepada orang lain. Dan orang lain sudah memberikan foto misalnya kepada dirinya, oh ini yang akan dikorbankan. Maka ini sudah termasuk ta'yin dan sudah termasuk niat yang muktabar. Sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah. Ketika memilih hewan kurban atau menentukan mana yang akan dijadikan kurban. Baik itu kurban hewan yang dia miliki ataupun yang akan dia beli. Dia pergi ke pasar kurban, dia beli, dan dia sudah tentukan ini untuk kurban. Maka itu sudah mencukupi dari niat. Artinya ketika menyembelih dia nggak niat, itu sudah dianggap sah kurbannya. Baik, waktu berkurban. Penulis berikutnya akan menjelaskan waktu berkurban. Wa waktu tadhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahri wa mudhi
wa ba'da mudhi qadri raka'ataini wa khutbataini wa yamtaddu ila akhiri ayyamit tasyrik. Sekarang waktu mulainya. Kapan waktu mulainya? Waktu mulainya adalah setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha. Dan telah lewat waktu sekedar sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi waktunya dimulai sejak terbit matahari plus berlalu waktu yang itu cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Ya sekitar 10 menit. Sholatnya itu 5 menit misalkan atau 4 menit, khutbahnya misalkan hanya 6 menit. Ya. Jadi 10 menit dari terbitnya matahari itu sudah mencukupi atau sudah dianggap sah berkurban. Walaupun dia nggak ikut sholat. Maka sudah dianggap sah. Adapun kalau sebelum itu, pas terbit matahari misalkan, menyembelih, maka tidak sah. Apalagi kalau dilakukan pada sebelum itu, tanggal 9-nya, tanggal 8-nya, tidak boleh. Tidak sah nanti kurbannya. Kapan? Sampai kapan? Sampai hari akhir dari hari tasyrik. Jadi tanggal 13, tenggelamnya matahari pada hari tasyrik. Dan dia boleh wawaktuha lailan au naharon. Lailan wa naharon. Boleh menyembelih di hari-hari tasyrik baik malam hari ataupun pagi hari ataupun siang hari. Tapi yang lebih utama itu di pagi hari atau di siang hari yang lebih utama. Tapi kalau ada maslahat boleh dilakukan di malam hari. Nah, kalau disembelih setelah itu maka tidak sah. Tidak sah disembelih setelah itu. Tanggal 14-nya misalkan, tanggal 16-nya tidak sah setelah itu. Nah, kadang yang menjadi permasalahan di masyarakat itu kalau ada perbedaan kurban. Jadi beberapa saudara kita misalkan itu kadang kurbannya ditunda beberapa. Misalkan ada yang hari rayanya lebih dulu. Ada beberapa yang hari rayanya lebih dulu. Ya beberapa cari aman nyembelihnya di hari berikutnya. Nyembelih di hari berikutnya itu tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Walaupun kalau dia meyakini kalau 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari itu tetap sah insya Allah. Tetap sah. Tapi beberapa saudara kita itu menangguhkan di hari berikutnya. Itu takut kalau misalkan keliru dalam istihad misalkan. Keliru dalam istihad. Maka dalam rangka hati-hati beberapa saudara kita, beberapa masjid yang itu Idul Adhanya lebih dulu dibanding dengan pemerintah misalkan. Maka kadang kurbannya itu diakhirkan di hari berikutnya. Tidak masalah dalam rangka hati-hati. Nah, sekarang permasalahan terakhir. Ini kita sudah masuk pada halaman terakhir ya kalau di matan sudah halaman terakhir ini kalau di modulnya. Terkait pembagian hewan kurban dan beberapa hukum terkait berkurban. Pertama, wajib tasadduq min lahmiha nayyan. Wala yajuzu bai'u syai'in minha wa yatasaddaq bi jami'il mandhura wa yakrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dzulhijjah hatta yudhi. Permasalahan pertama yang disebutkan penulis rahimahullah taala adalah wajibnya menyedekahkan sebagian daging kurban dalam keadaan mentah. Ini kalau kurban itu sifatnya sunnah, sebagaimana yang banyak kita lakukan. Maka wajib menyedekahkan sebagian. Kalimat sebagian menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah sebagian daging saja. Yang mana itu pantas disebut daging. Ya, jadi kalau hanya satu cuil daging saja itu belum pantas ya disebut itu menyedekahkan sebagian dagingnya. Misalkan hanya menyedekahkan satu kerat, satu sendok misalnya, satu sendok daging itu belum dianggap memenuhi kewajiban. Jadi kewajibannya sebagian daging saja. Tidak ada ketentuan berapa kilonya. 1 kilo itu sudah dianggap mengukurkan kewajibannya. Jadi tidak boleh ada yang tidak dibagikan. Misalkan dia memakan semuanya. Ya, dia kurban semuanya untuk dimakan, nggak ada yang disedekahkan, maka tidak boleh. Jadi harus ada bagian yang itu untuk fakir miskin. Nah, kemudian daging. Kalimat daging ini menunjukkan selain daging itu tidak sah. Misalkan dia mengambil seluruh dagingnya. Kemudian kulitnya yang dia sedekahkan. Dagingnya diambil semua, yang disedekahkan cuma kulitnya saja. Nah, maka tidak boleh.
Dia harus daging, harus daging. Termasuk gajinya itu juga tidak mencukupi. Gaji ataupun lemaknya ya, itu juga tidak mencukupi. Apalagi kalau jeroannya, itu juga tidak mencukupi. Kemudian dalam keadaan mentah, ini layian. Sedekah yang diberikan kepada fakir miskin itu haruslah dengan daging yang mentah, tidak boleh yang sudah diolah. Tidak boleh yang sudah diolah ataupun sudah dikeringkan. Sudah dikeringkan atau bahasa lainnya al-qadid. Al-qadid. Itu ada di pembahasan Fathul Qorib kemarin ya. Jadi dagingnya itu harus dalam keadaan segar dan mentah. Sehingga tidak sah ya ketika seseorang ini mungkin ingin meringankan beban dari fakir miskin, dia masak dulu. Dimasak dulu, dijadikan rendang atau dijadikan sate, diberikan kepada fakir miskin. Ya mungkin fakir miskin senang ya, senang-senang saja. Dibagikan dalam keadaan seperti itu, tapi secara syariat tidak sah. Beda kalau kasusnya itu statusnya bukan sedekah. Kalau statusnya itu hadiah, artinya diberikan kepada orang kaya ya, dan itu boleh diberikan kepada orang kaya, maka boleh dalam keadaan matang. Dalam keadaan sudah dimasak, itu boleh. Tapi kalau untuk orang miskin, itu sifatnya harus tamlik. Tamlik itu harus diberikan daging apa adanya, agar dia yang mengalokasikan harta, mengalokasikan dagingnya itu entah untuk dia masak, entah untuk dijual lagi, itu keluasan dari sang penerima, yakni orang miskin. Ya, jadi wajib menyedekahkan. Nah, sedekah ini itu wajibnya adalah kepada orang miskin. Jadi yang disebut sedekah itu adalah kepada orang miskin, bukan kepada orang kaya. Kalau orang kaya statusnya nanti bukan sedekah, tapi hadiah. Tapi hadiah. Ini kita perkuat lagi ibarat dari al-manhaj al-qawim. Wajibu fit udhiyati tatawwu at-tasadduq bi syai'in yaqa'u 'alaihi al-ism wa in qalla. Jadi pada udhiyah ataupun kurban yang sifatnya sunnah itu wajib menyedekahkan sedikit atau sebagian dari daging yang mana itu layak disebut daging. Layak disebut sebagai daging. Yaqa'u 'alaihi al-ism. Jadi sudah kita jelaskan ya, tidak sah dengan kulitnya ya, ataupun dengan bagian yang sangat sedikit sekali yang tidak layak ya untuk dibagikan. Min lahmiha, nih kalimat lahmiha itu tadi menunjukkan kalau tidak sah dengan selain daging. Nah ini fayahrumu alaihi aklu jami'iha. Ya nggak boleh dimakan semuanya, haram. Haram untuk dimakan semuanya. Jadi boleh dia makan semuanya, tapi harus ada sedikit yang itu dikasih ke fakir miskin. Nah, yang menjadi permasalahan nanti kalau dia makan seluruhnya, kemudian dia beli daging dibagikan kepada orang miskin. Itu nanti ada silang pendapat di kalangan ulama apakah boleh atau tidak. Yang lebih hati-hati itu tidak dilakukan. Jadi dia makan semuanya, disembelih untuk keluarganya semuanya, kemudian dia beli daging. Beli daging dibagikan ke fakir miskin. Maka berarti daging yang dia bagikan bukan dari hewan yang disembelih. Itu nanti ada silang pendapat. Tapi yang lebih hati-hati tidak dilakukan. Yang lebih afdal lagi, ini. Nah, ini tingkatan pembagian hewan kurban. Wal afdal an yaqtasiru ala akli luqmin atau luqamin wa yatasaddaq bil baqi thumma akala ats-thuluth wa tasaddaq bil baqi thumma aklu ats-thuluth wa tasaddaq bil thuluth wa ihda'u ats-thuluth al baqi lil aqniyah. Ini tingkatan pembagian hewan kurban. Tingkatan keutamaan. Yang pertama yang paling utama adalah memakan sebagian suap saja. Luqamin. Ya, jamak dari lukmah. Ya, beberapa suapan. Dan menyedekahkan seluruhnya. Ya, ini untuk sebagai bentuk mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi. Yang mana Nabi SAW ketika menyembelih itu memakan sebagian kurbannya. Ini sebagai bentuk tabarruk ya, atau untuk mendapatkan keberkahan dari binatang kurban tadi. Ya, sunnah untuk memakan sebagian saja dan seluruhnya disedekahkan setelah itu, seluruhnya. Dan makna dari sedekah ini adalah tadi kepada orang miskin, kepada orang miskin. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, itu kita boleh memakan sepertiganya, sepertiga daging. Ya kalau daging itu totalnya 60 kilo misalkan. 60 kilo, maka dia memakan 20 kilonya untuk dia bawa pulang.
untuk dimakan dengan keluarganya. Kemudian 2/3-nya, 40 kilonya dia sedekahkan untuk fakir miskin. Yang terakhir, memakan sepertiga, menghadiahkan sepertiga, menyedekahkan sepertiga. Ini. Apa beda menghadiahkan dengan menyedekahkan? Nah, tadi sudah kita singgung ya. Kalau menghadiahkan itu kepada orang yang kaya, bukan fakir miskin. Kepada siapapun, baik itu orang lain, tetangga kita, ataupun keluarga kita. Itu ya, menghadiahkan sepertiganya. Kalau sedekah itu hanya khusus untuk fakir miskin. Adapun dari segi alokasinya ataupun kepemilikannya, kalau yang statusnya sedekah, yakni fakir ya, fakir miskin, maka dia boleh tasarruf. Dia boleh mengalokasikan daging yang dia terima itu untuk dijual lagi ataupun selainnya. Dijual lagi ataupun mungkin dihadiahkan kepada orang lain. Yakni orang muslim. Itu boleh. Tapi kalau orang yang kaya, dia dikasih daging, itu nggak boleh dijual lagi. Nggak boleh dijual lagi. Ya, tapi harus bolehnya itu dimakan. Dimakan ataupun disedekahkan. Dimakan atau disedekahkan. Hadiah yang dia terima, dimakan atau disedekahkan, ataupun untuk tamu. Jadi hidangkan untuk tamu. Nah itu. Sebagaimana mudhahi, sebagaimana orang yang berkurban itu nggak boleh juga menjual daging yang dia dapatkan. Ya, jadi yang boleh menjual dagingnya itu hanya siapa? Fakir miskin. Itu boleh. Boleh untuk menjual daging yang dia dapatkan. Tapi kalau orang kaya itu hanya boleh untuk dimakan ataupun disedekahkan ke orang lain. Dia merasa, oh saya dagingnya udah banyak nih, dia orang kaya. Kemudian dia sedekahkan ke orang lain, boleh. Ya nggak boleh kalau dijual. Sehingga kulitnya juga, nanti akan dijelaskan penulis juga ya. Di paragraf berikutnya mungkin. Kita akan coba lihat. Nah ini, tidak boleh menjual sedikit pun dari daging kurban, termasuk kulitnya. Ya, yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Ya, jadi orang yang berkurban atau orang kaya yang dikasih daging kurban itu tidak boleh menjual sedikit pun dari daging kurban. Termasuk juga di sini wala ya'ta'u al-jazzar ujratahu minha. Tidak boleh juga menjadikan daging ataupun kulit itu sebagai imbalan dari tukang jagal, nggak boleh. Ya, tidak boleh menjadikan itu sebagai upah dari tukang jagal. Jadi dari mana upahnya? Upahnya harus dari orang yang menyembelih. Upahnya harus dari orang yang menyembelih. Ya, tidak boleh diambil dari masjid, bahkan tidak boleh diambil dari masjid. Upah orang yang menjaga. Jadi ketika berkurban itu solusinya adalah ketika berkurban atau panitia kurban itu memberikan informasi bahwa di sana nanti ada biaya administrasi atau biaya operasional. Ya, karena kalau dia mewakilkan kepada orang lain, dia kan terima jadi. Dia nggak menyembelih, dia nggak membagikan, yang mana itu butuh waktu dan butuh tenaga. Sehingga itu dibebankan kepada orang yang berkurban. Tidak boleh diambil dari dagingnya, ataupun diambil dari kulitnya. Ya, itu tidak boleh. Ini bal mu'natuhu ala dzabih ini ya. Biaya operasional mulai dari apa? Perawatan kurban, menyembelihnya, mengulitinya, kemudian memotong-motongnya, membagikannya itu biayanya dari penyembelih. Wa yahrumuna keluar. Ini kita bahas nanti ini ya. Baik. Jadi ini ya, tidak boleh menjual sedikit pun dari daging kurban. Tidak boleh pula menjadikan sebagian sebagai upah bagi tukang jaga. Adapun kurban yang sifatnya nadar, sekarang penulis akan menjelaskan kalau kurban itu sifatnya nadar yang diwajibkan. Maka wajib menyedekahkan seluruh dagingnya. Nah, ini. Kalau yang sifatnya nadar tadi, dia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging yang dia nazarkan atau hewan kurban yang dia nazarkan. Tidak boleh. Jadi wajib seluruhnya disedekahkan. Tidak boleh ada pula yang dikasih ke orang kaya, itu juga tidak boleh. Jadi harus disedekahkan seluruhnya ke fakir miskin. Nah sekarang permasalahan memindahkan kurban. Bolehkah memindahkan kurban? Ini ada perincian ya. Ini juga sepertinya sudah dijelaskan kemarin oleh Ustaz Irfandi ya. Memindahkan kurban.
Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu pertama mewakilkan orang lain untuk membelikan ia kurban dan menyembelihnya di daerah lain. Ini yang sering kita lakukan, sering terjadi di lapangan ya. Terutama ketika ada program tebar kurban misalkan, dia mewakilkan orang lain untuk membeli kurban di daerah tersebut dan menyembelihnya sekalian dan dibagikan di daerah tersebut. Ini boleh. Termasuk memindahkan hewan kurban ke tempat lain sebelum disembelih. Ya, jadi misalkan dia dari kota A, misalkan dari kota atau di Jakarta misalkan, dia belinya di pasar Minggu. Kemudian ketika nyembelih dia bawa ke Depok, nyembelihnya di Depok, itu juga boleh. Karena belum disembelih. Nah, yang tidak boleh itu kalau sudah disembelih, dia nyembelih di pasar Minggu. Tapi didistribusikannya, dalam hal ini untuk sedekah ya maksudnya, disedekahkannya itu kepada fakir miskin yang ada di Depok misalkan. Nyembelih di pasar Minggu, disedekahkan di Depok. Maka ini pendapat yang utama tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh. Karena daging itu ketika disembelih di pasar Minggu, itu adalah hak dari orang miskin yang ada di pasar Minggu. Tidak boleh dibagikan ke orang miskin yang ada di Depok. Jadi harus ada sebagian daging ataupun daging-daging yang ada yang disembelih di pasar Minggu itu harus dibagikan di pasar Minggu. Kecuali kalau nggak ada orang miskin di situ. Nah, itu baru boleh dipindah ke tempat lain. Ya, tempat lain ini maksudnya adalah beda kecamatan dengannya, yang beda kecamatan. Patokannya adalah batas di mana musafir boleh mengkosor ketika safar. Ya, kalau zaman sekarang ya dibawa ke luar kecamatan. Atau beberapa lebih mengkerucutkan lagi desa. Desa itu sudah disebut dengan balad dalam istilah fikih. Jadi kalau dibawa keluar desanya, disembelih di desanya, dibagikan ke fakir miskin di luar desanya, maka tidak boleh. Kecuali kalau sudah tidak ada orang miskin lagi di daerah tersebut, baru dibagikan ke tempat lain. Ini pendapat yang muktamad sekali lagi. Pendapat kedua itu boleh. Pendapat kedua itu diperbolehkan. Sebagaimana zakat ya. Zakat itu kan hukum asalnya tidak boleh dibagikan ke tempat lain. Kalau dia berzakat di tempat A, tidak boleh dibagikan di fakir miskin di tempat lain. Tapi pendapat yang diamalkan di zaman ini itu menganut atau banyak yang mengambil pendapat diperbolehkan. Dan itu juga difatwakan oleh ulama Syafi'iyah kontemporer. Ya, diperbolehkan. Nah, ini permasalahan terakhir yang disebutkan penulis, dimakruhkan bagi yang berkurban menghilangkan sedikit dari bulunya atau bagian lainnya dari tubuhnya seperti kuku dan semisalnya pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah hingga ia menyembelih kurbannya. Nah, ini beranjak dari umumnya orang-orang itu menyembelih pada awal atau mulai meniatkan kurban itu pada awal Dzulhijjah. Nah, itu sudah tidak boleh di sini sifatnya makruh ya. Untuk memotong kuku ataupun mencabut bulu dari tubuhnya. Sejak dia meniatkan. Kalau dia meniatkan sejak tanggal 8 Dzulhijjah, ya maka sejak meniatkan itu dia tidak boleh. Atau dimakruhkan untuk mencabut bulu ataupun memotong kukunya. Sampai kapan? Sampai disembelih kurbannya. Jadi kalau disembelihnya pada hari tasyrik, maka selama pada tanggal 13 misalkan baru disembelih, maka sejak tanggal 10, 11, 12 itu juga tidak diperbolehkan atau dimakruhkan sampai disembelih. Jadi patokannya itu bukan pada tanggal, tapi dilihat kapan niatnya, kapan mulai berniat. Karena kan ibarat dari hadis yang kita sampaikan di awal tadi, ketika seseorang ingin berkurban. Nah, inginnya itu kapan? Kalau inginnya dari tanggal 2, maka dari tanggal 2 dilarang, dimakruhkan. Kalau baru berniat di tanggal 10 mungkin, ya malamnya dia baru beli, misalkan. Dikurbankan besok, ya maka sejak itu dimakruhkan. Yang dimakruhkan di sini, ini adalah murid tadhiyah an nafsihi. Ya, jadi yang dimakruhkan ini hanya yang berkurban saja untuk dirinya. Adapun yang menjadi wakil berkurban untuk orang lain ya, dia menjadi wakil bagi orang lain ataupun dia statusnya adalah anggota keluarga yang mana yang berkurban adalah kepala keluarganya, maka tidak dimakruhkan. Boleh. Boleh. Yang dimakruhkan hanya yang ingin berkurban saja untuk dirinya. Untuk dirinya. Nah, kemakruhan ini kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat maka boleh. Kalau ada hajat itu diperbolehkan.
atau ada kebutuhan seperti kuku ya, kukunya udah mau lepas nih, kalau nggak dilepas ini bakal ya berbahaya, bakal cantengan misalkan. Nah itu boleh, tidak makruh lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ini saya nukilkan dari Busrul Karim juga, sumul maghfirah wal aitq minan nari li jami'ihi. Jadi agar pengampunan dosa ataupun maghfirah yang ia dapatkan itu mencakup seluruh bagian dari tubuhnya. Pembebasan dari neraka. Ini dengan harapan seluruh anggota tubuhnya itu terbebaskan dari neraka. Oleh karena itu dimakruhkan untuk mencabut sebagian dari tubuhnya, sebagian dari rambut ataupun kukunya. Bukan sebagai bentuk tasbih dari orang yang muhrim, bukan. Jadi penulis di sini membantah orang yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar sebagai bentuk penyerupaan dengan orang yang muhrim. Orang yang muhrim kan tidak boleh motong kuku, nggak boleh mencabut rambutnya. Nah, jadi beberapa mengatakan ini sebagai bentuk menyamai orang yang sedang muhrim. Orang yang muhrim itu nggak boleh, orang yang mau berkurban juga nggak boleh. Maka ini dibantah oleh penulis. Bukan itu hikmahnya ya, bukan itu. Kenapa? Karena kalau hikmahnya demikian, kalau hikmahnya itu agar mirip, agar sama dengan orang-orang yang sedang muhrim di Mekah, maka akan dimakruhkan pula untuk memakai wewangian. Dan tidak ada dalil yang menerangkan bahwa orang yang berkurban itu makruh memakai wewangian, tidak. Ya, andai kan hikmahnya adalah agar sama dengan orang yang muhrim, niscaya juga dimakruhkan apa? Hal-hal yang lain yang itu dimakruhkan bagi orang yang muhrim. Nyatanya tidak, yang dimakruhkan hanya mencabut bulu dan kuku. Ya, ini tadi amma malam yurid at-tadhiyah fala ikrah lahu izalatu nahwi sya'rihi wa in saqata anhu at-talab fi fi'li ghairihi min ahli baitihi. Jadi ini orang yang tidak ingin berkurban tapi orang yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga misalkan, dan dia sudah disertakan kurbannya dengan ahli atau dengan kepala keluarganya, maka dia tidak untuk mencabut ataupun memotong kukunya. Nah, ini beberapa permasalahan atau problematika seputar kurban. Ini slide terakhir ya di sini. Pertama, dari manakah diambil biaya perawatan kurban? Ya, tadi sudah kita jelaskan, diambil dari kantong pekurban. Tidak boleh diambil dari kas masjid, karena itu bukan kepentingan kaum muslimin, tapi untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Termasuk mengambil atau membeli peralatan kurban dari kantong masjid atau dari kas masjid, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi peralatannya itu ya dari pekurban kalau memang tidak ada. Tapi kalau memang ada panitia yang memang dia itu punya alat khusus dan memang ingin tabarruk ya, tabarruk atau ingin sukarela membeli alat itu, maka ini ya sedekah tersendiri dari panitia ataupun tukang jagalnya. Tapi kalau tidak ada, itu tidak boleh diambil dari kas masjid. Karena ini untuk kepentingan pribadi. Bolehkah panitia mengambil bagian lebih dari daging kurban? Nah, sebelumnya panitia di Indonesia, ya panitia di negara kita, itu biasanya mencakup orang yang mengurusi kurban, dari mengumpulkan pekurban, mendata, membeli hewan kurban, dan termasuk proses penyembelihannya juga. Itu diatur oleh panitia kurban ini. Walaupun panitia nanti kan macam-macam itu. Ada panitia yang hanya mengumpulkan saja, ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya jagal dan nguliti, dan sebagainya. Nah, dalam fikih itu ada dua istilah. Ada wakil, ada yang memang tugasnya itu untuk menyembelih. Atau istilahnya jazar, jagal ya. Nah, kalau panitia ini sebagai wakil, sebagaimana bendahara misalkan. Bendahara yang tugasnya hanya mengumpulkan dana kurban dan membeli hewan kurban, itu kan statusnya apa? Sebagai bendahara, sebagai wakil. Ataupun dia statusnya tidak menyembelih lah intinya, tidak menyembelih, membagikan saja misalkan. Nah, statusnya di sini itu wakil. Statusnya wakil ataupun orang yang diwakilkan untuk mengurusi kurban. Nah, kalau statusnya wakil, maka dia tidak boleh mengambil bagian dari kurban kecuali diizinkan oleh orang yang berkurban.
Ya, sekali lagi, panitia kurban yang statusnya sebagai wakil, dia tidak boleh mengambil bagian kurban kecuali diizinkan atau mendapat izin. Baik izin secara langsung ataupun secara uruf ya, secara adat di masyarakat. Ya, kalau diwakilkan itu sudah dianggap diberi izin untuk mengambil sebagian dari kurban, itu maka diperbolehkan. Tapi lebih utama memang panitia ini memberikan informasi bahwa nanti panitia mendapat bagian atau diperbolehkan untuk mengambil bagian untuk misalkan untuk makan-makan, maka itu diperbolehkan. Selama itu ya bagian yang layak, bagian yang layak. Bukan berarti panitia karena capek-capean kemudian dia mengambil bagian yang lebih banyak. Bahkan yang sering terjadi di lapangan, kadang panitia mengambil bagian yang daging-dagingnya, daging-daging yang murni. Kemudian untuk orang miskin ataupun yang dibagikan itu kadang yang sudah bercampur dengan lemak, bercampur dengan apa istilahnya lemak ataupun gajihnya. Itu sering terjadi. Ya makanya seperti ini tidak diperbolehkan karena wakil ini sifatnya adalah diberikan amanah. Ya, sebagaimana orang yang diberikan amanah untuk bersedekah itu memberikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mewakilkan. Demikian. Jadi sekali lagi boleh bagi panitia mengambil jatah dari daging kurban selama itu diberikan izin oleh pekurban. Tapi kalau pekurban mengatakan ini tidak boleh kecuali untuk orang miskin misalkan. Jadi kurban ini saya wakilkan, kemudian tidak boleh ada yang dibagikan kecuali kepada fakir miskin. Nah, maka panitia nggak boleh mengambil kecuali kalau dia orang miskin. Kalau memang tidak diizinkan panitia mengambilnya. Ya, jadi perinciannya demikian ya. Perinciannya demikian. Baik, termasuk kalau panitia ini merangkap sebagai tukang jagal atau jazar, itu boleh juga panitianya mengambil daging kurban sebagai sedekah bila dia orang miskin. Ataupun kalau dia orang kaya, mengambil bagian sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Nah, yang tidak boleh tadi kalau itu sebagai imbalan dari kerjanya atau upah dari dia menjagal tadi. Tadi itu yang tidak boleh. Bolehkah panitia menjual kulit lalu diberikan ke fakir miskin? Nah, boleh nggak ini? Menjual kulit lalu diberikan ke fakir miskin. Yang menjual panitianya. Nah, ini tidak boleh ya, kecuali panitianya ini orang miskin. Jadi, kalau dalam kasus ini itu ada dua solusi ya, ada dua solusi. Yang pertama, itu langsung dikasih fakir miskin aja kulitnya. Agar fakir miskin itu menjualnya, dan fakir miskin tadi, orang yang miskin tadi diberi arahan untuk dijual di sini, dan uangnya dikasih ke dia, uangnya itu dijadikan hak dia. Tapi kalau panitia yang menjualnya dan panitia ini statusnya adalah bukan orang miskin, maka tidak boleh. Kecuali kalau panitia ini ada yang miskin, ini solusi kedua ya. Jadi kalau ada panitia yang memang dia itu statusnya fakir, dagingnya kulitnya ini dikasih ke dia, kulitnya dikasih ke dia. Ya, kulitnya dikasih agar dia yang menjualnya. Nah, uangnya dikemanakan? Uangnya menjadi hak dari yang menjual tadi. Nggak boleh nanti statusnya dikasih ke fakir miskin, kemudian nanti disuruh jualkan fakir miskin, uangnya diambil oleh panitia lagi ya, ini nggak boleh. Merampas namanya ya. Jadi ini menjadi hak dari fakir miskin, entah itu orang lain ataupun dari panitia. Termasuk pemilik kurban atau pekurban nggak boleh juga mengambil kulit dan menjualnya, itu juga tidak boleh. Hukum mencampur aduk daging hewan kurban, ini juga perlu dirinci ya, perlu dirinci. Jadi mencampur aduk di sini itu hendaknya tidak dilakukan kecuali setelah dipisah. Ya, setelah dipisah bagian yang itu untuk fakir miskin. Karena permasalahannya nanti kalau ya, ada daging yang itu, apalagi kalau dicampur antara daging yang sifatnya wajib dengan yang sifatnya sunnah, itu akan menjadi masalah lagi nantinya. Jadi mencampur aduk daging hewan kurban ini itu hendaknya dilakukan setelah dipisah mana yang bagian itu untuk fakir miskin. Ya, mana bagian untuk fakir miskin per kambingnya. Per kambingnya. Karena nanti kalau ditukar, jangan-jangan ada bagian kambing yang misalkan kalau daging itu ditukar atau dicampur aduk ya.
Kita kan nggak tahu, misalkan ada 10 ada 10 kambing misalkan. 10 kambing, dagingnya dicampur jadi satu. Dan kita nggak tahu nih, dari 10 ini mana yang menjadi hak dari fakir miskin. Kan tiap satu kambing, yang wajib dibagikan ke fakir miskin kan satu erat daging ya. 1 kilo lah anggapnya. Nah kalau dicampur kita nggak tahu nih, kambing yang mana ini. Kecuali kalau semuanya ingin dibagikan ke fakir miskin nggak masalah ya. Kalau dicampur yang memang semuanya ingin dibagikan ke fakir miskin itu nggak masalah. Ya, jadi lebih baik kalau dalam masalah ini itu disendirikan. Disendirikan. Bolehkah menggabungkan kurban dengan akikah? Ini ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan boleh, mengatakan tidak. Lebih baik tidak digabungkan. Lebih baik tidak digabungkan. Tapi kalau ingin menggabungkan, karena dia memang statusnya bukan termasuk orang yang berpunya, ya maka boleh mengikuti pendapat Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli itu membolehkan digabung antara akikah dan kurban. Hukum arisan kurban itu juga diperbolehkan. Jadi patungan ya, arisan tapi untuk kurban itu boleh. Hukum patungan kurban di sekolah ini kalau atas nama seluruh yang patungan itu tidak boleh. Atas nama seluruh yang patungan tidak boleh. Karena satu kambing, misalkan patungan kambing, satu kambing kan hanya cukup satu orang. Sehingga solusinya itu dikasih kepada guru yang belum pernah berkurban. Atau kepada petugas kebersihan yang memang belum pernah berkurban. Jadi dia yang meniatkan berkurban. Dan pahalanya diniatkan untuk seluruh yang ada di sekolah misalkan. Nah itu salah satu solusinya agar kurbannya sah. Dan juga sebagai media pembelajaran juga. Jadi dapat sebagai media pembelajarannya, dapat juga sah berkurbannya. Tapi kalau hanya sebagai sarana pembelajaran, kurbannya itu atas nama seluruh orang di sekolah, maka ini yang tidak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai sesembelihan biasa. Statusnya nanti sedekah, jadi sedekah biasa. Terakhir, memberi daging kepada non-muslim itu boleh dengan catatan ini non-muslimnya adalah non-muslim yang ahlu kitab. Ahlu kitab. Ya. Boleh, afwan. Catatannya adalah non-muslim yang miskin. Ya. Non-muslim yang miskin. Dengan catatan bukan kafir yang harbi. Bukan catatan, dia bukan kafir yang harbi. Tidak disyaratkan harus dari ahli kitab. Intinya, non-muslim yang dia bukan kafir harbi. Bukan dari kafir harbi. Dengan catatan juga dia orang yang miskin. Ataupun orang yang kaya itu tidak boleh. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan Muqaddimah Hadramiyah dengan beberapa tambahan yang saya sertakan dari kitab syarah dari Muqaddimah Hadramiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, apakah ada pertanyaan? Nah, tadi sebenarnya sudah saya sertakan tadi ya. Ini saya sertakan insyaallah. Mengenai kurban menjadi wajib karena dinilai nazar. Itu karena lafalnya sorry. Iya, tadi kembali kepada al-udhiyah bil ju'al dari bil ja'al. Ini lafal ja'al tu atau hadhi udhiyah itu dianggap sebagai lafal yang sorry secara hukum. Ya, dan secara kaidah itu disebut atau dianggap sebagai lafal yang sifatnya ilzam atau insya. Jadi itu pendapat yang utama tadi ya, tidak menganggap niat dalam masalah itu. Tidak menganggap niat. Ini kalau diucapkan dengan bahasa Arab. Kalau diucapkan dengan bahasa Indonesia, itu kembali ke uruf
Atau kembali kepada niat yang mengatakan. Kembali kepada niat yang mengatakan. Kecuali kalau dengan lafal nazar itu kan baru sorry. Lafal saya bernazar itu kan sorry. Tapi kalau dia mengatakan ini kurbanku, dalam bahasa Indonesia saya, ini kurbanku itu kan mencakup beberapa kemungkinan. Sifatnya kinayah. Sifatnya kinayah. Kalau sifatnya kinayah, maka kembali kepada niat dari orang yang mengatakan hal tersebut. Daging kurban dibagi habis untuk seluruh siswa. Itu boleh dengan catatan ada siswa yang miskin memang. Kalau siswanya ini orang yang berpunya semuanya, ya maka nggak sah, kan harus ada bagian yang itu dibagikan kepada fakir miskin. Ya tidak masalah selama ada bagian itu untuk orang miskin. Oh iya, tadi sumbernya nggak saya sertakan ya. Nanti saya sertakan di grup insya Allah ya. Saya kopikan nanti insya Allah. Baik, saya kira cukup ya Tom. Nanti kita sambung pertanyaannya di grup insya Allah ya. Lebarannya lebih dulu dan menyembelihnya saat negara tersebut sudah Idul Adha. Sedangkan tempat kita masih tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana Ustaz? Ini kalau lebarannya beda ya. Jadi ini kembali kepada hukum negara yang kita berkurban di sana. Kita wakilkan kepada orang yang ada di Saudi misalnya. Oh kejauhan ya. Di Malaysia misalnya. Ya maka terhitung sah ya. Itu tergantung negara yang dimana kita mewakilkan penyembelihan tersebut. Ya walaupun di kita mungkin masih belum Idul Adha. Karena patokannya adalah pada negeri di mana disembelih dan dibagikan. Demikian. Baik, kita cukupkan ya. Nanti bisa disambung di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.